Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar? Semoga saja kita semua dalam lindungannya, diberi kesehatan dan umur panjang, dilimpahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, kali ini saya mau spill cara saya bikin bumbu buat mie ya. Dan ini dia bahan-bahannya sudah saya siapkan. Di sini ada cabai keriting, ini 400 gram. Ada bawang bombay 3 buah. Ada juga kacang menteh, ini 100 gram. Bawang putih 100 gram. Juga ada bawang merah 100 gram. Dan di sini ada kapulaga 4 buah, bunga lawang 2 buah dan kayu manis 2 senti. Juga di sini ada lada putih 1 sendok teh, lada hitam 1 sendok teh dan jinten 1 sendok teh. Ada ebi, ini 100 gram. Ada cabai kering bubuk. Ini cabai keriting teman-teman ya. Ini saya buat sendiri ya. Saya jemur lalu kemudian saya blender seperti ini. Dan untuk bumbu penyedapnya di sini sudah saya siapkan garam secukupnya. Kaldu ayam bubuk 2 sendok makan dan totole 2 sendok makan. Ada kecap manis 5 sendok makan. Ada saus tiram 3 sendok makan. Ada saus pedas 6 sendok makan. Ada gula merah, ini kurang lebih sekitar 5 sendok makan ya teman-teman. 5 sampai 6 sendok makan ya. Ini semua akan kita haluskan teman-teman ya. Dan untuk mempersingkat waktu langsung saja kita mulai blender semua bahan bumbu-bumbunya ya. Karena ini bumbunya cukup banyak jadi kita bagi beberapa kali ya teman-teman. Jangan lupa untuk bumbunya ini harus di blender sampai benar-benar halus ya.
Tidak lupa juga saya ingatkan kembali buat teman-teman yang bikin bumbu, jangan lupa bumbunya digoreng sampai benar-benar matang ya teman-teman, biar rasanya tidak bau langu ya. Dan untuk proses memasaknya ini kira-kira kurang lebih sekitar setengah jam teman-teman ya. Tidak lupa juga untuk terus diaduk biar bumbunya nggak gosong ya teman-teman. Soalnya kalau gosong selain juga pengaruh ke rasa, juga pengaruh ke warna ya. Jadi ini memang harus terus diaduk pelan-pelan ya teman-teman ya. Nah ini dia teman-temannya, setelah digoreng kurang lebih sekitar 25 menit, ini minyaknya sudah naik ke permukaan, tandanya bumbu sudah hampir matang. Dan di sini kita mau tambahkan bumbu penyedapnya sekalian. Semuanya bumbunya kita masukkan semua teman-teman ya. Dan ini kira-kira kita goreng kurang lebih sekitar 10 menitan lagi ya. Dan ini menggunakan api kecil teman-teman ya. Oh ya teman-teman, sebenarnya bumbu ini bukan cuma buat mie saja teman-teman ya, tapi bisa juga buat masak yang lain ya, seperti ceker pedas, terus telur, terus daging juga boleh, ikan. Selain itu juga bisa buat tumis-tumisan seperti capcay, bisa juga buat bihun, pokoknya macam-macam teman-teman ya kegunaannya. Dan ini benar-benar teman-teman harus stok buat bumbu di rumah ya. Jadi teman-teman bikin yang banyak, lalu kemudian teman-teman simpan dalam kulkas. Terus sebagiannya lagi teman-teman simpan di freezer ya, bagian untuk batu es teman-teman ya. Jangan lupa ini menggunakan api yang sangat kecil ya. Dan ini kita goreng ya kira-kira kurang lebih sekitar 10-15 menit lagi teman-teman ya. Seperti ini ya penampakannya teman-teman. Ini udah matang. Dan ini siap kita angkat, lalu kemudian kita dinginkan. Kita kemas lalu kita simpan dalam lemari es. Satu hari kemudian saya mau coba tunjukkan ke teman-teman ya cara saya mengaplikasikan bumbu ini ya. Di sini saya cuma menggunakan kurang lebih sekitar 1 sendok sayur ya. Tambahkan sedikit bawang merah,
cabai rawit, setelah matang kita masukkan bumbu minyak tadi. Tambahkan sedikit air. Tambahkan sedikit kecap manis. Lalu masukkan telur, atau juga teman-teman bisa ganti dengan ampela, atau juga teman-teman ganti dengan ceker juga nggak masalah. Dan ini dia hasilnya teman-temannya. Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.